Pernah nggak sih kamu ngerasa, kayaknya hidup gue stuck di situ-situ aja. Usaha udah, niat udah, tapi hasilnya kayak ngumpet di balik awan. Padahal, bisa jadi yang perlu kamu ubah bukan strateginya, tapi cara kamu mikirin diri sendiri. Selamat datang di channel Buku Bekas, tempat di mana buku bukan cuma dibaca, tapi dicerna, terus dibikin jadi bahan ngobrol yang relate sama hidup kamu. Hari ini kita akan ngebahas satu buku yang bisa ngerubah cara kamu ngelihat kegagalan, usaha, dan uang. Judulnya Mindset, The New Psychology of Success. Siap? Yuk mulai. Coba ingat satu momen waktu kamu pernah nyoba jualan online, tapi nggak ada yang beli, atau kamu daftar kerja di tempat yang kamu pengen banget, tapi nggak dipanggil wawancara, bahkan sekadar auto-reply pun nggak. Lalu apa yang langsung kamu pikirin? Aku emang nggak bakat kali ya? Aku emang bukan orang yang pinter dagang. Emang udah jalannya gagal ya udahlah. Dari mana sih datangnya suara-suara kayak gitu? Padahal, bisa jadi kamu cuma belum ngerti caranya. Atau, belum cukup jam terbangnya. Tapi entah kenapa, kita suka cepat banget nyalahin diri sendiri. Dan ini yang dibahas dalam buku Mindset, karya Carol Dweck. Buku ini ngebuka mata kita soal cara pikir manusia, yang ternyata terbagi dua, fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset itu kayak kamu percaya kalau kemampuan itu bawaan lahir. Kalau kamu jelek di matematika, ya udah, berarti emang kamu nggak pinter hitung-hitungan. Kalau kamu gagal bikin konten rame di TikTok, berarti kamu emang nggak kreatif. Tapi, growth mindset beda. Orang dengan growth mindset percaya kalau kemampuan bisa dilatih. Gagal bukan tanda bahwa kamu nggak mampu, tapi sinyal bahwa kamu masih dalam proses belajar. Kayak waktu kita kecil belajar naik sepeda. Berapa kali jatuh, tapi kita terus nyoba, dan akhirnya bisa. Masalahnya, makin gede, kita makin takut gagal. Dan makin kita takut gagal, makin kita nggak berkembang. Sekarang bayangin ini, 2 orang buka usaha jualan makanan kekinian. Yang satu, setelah 2 bulan sepi pembeli, langsung berhenti. Dia mikir, gue emang nggak cocok dagang. Yang satunya lagi, evaluasi, belajar iklan online, ganti packaging, dan terus nyoba. Siapa yang akhirnya sukses? Jelas yang kedua, karena dia punya growth mindset. Dia anggap kegagalan itu bagian dari proses, bukan akhir dari segalanya. Mindset ini penting banget, apalagi buat kamu yang pengen mandiri finansial, bangun bisnis, atau atur keuangan sendiri. Karena uang itu bukan cuma soal strategi, tapi juga soal cara pikir. Coba bayangin, kamu anak dari keluarga sederhana, tinggal di rumah susun kecil, dengan dinding tipis dan suara tangga tua yang selalu bunyi tiap ada yang naik turun. Itu yang dialami Howard Schultz, orang di balik brand kopi raksasa Starbucks. Tapi sebelum jadi miliarder, hidupnya jauh dari mewah. Ayahnya cuma supir truk pengantar Pampers. Gajinya pas-pasan, nggak ada asuransi, nggak ada jaminan kesehatan. Sampai suatu hari, ayahnya jatuh saat kerja. Kakinya patah, dan karena perusahaan tempat dia kerja nggak ngasih tunjangan apapun, keluarga Howard makin terpuruk. Waktu itu Howard masih kecil, tapi dari kejadian itu dia janji dalam hati kalau suatu hari dia bisa punya perusahaan sendiri, dia pengen bikin tempat kerja yang manusiawi. Waktu gede, Howard kuliah dengan beasiswa atlet, bukan karena dia anak pinter, tapi karena dia bisa main olahraga. Setelah lulus, dia kerja di perusahaan alat rumah tangga. Sampai akhirnya, dia nemu satu toko kecil di Seattle bernama Starbucks. Waktu itu, Starbucks cuma jual biji kopi. Nggak ada tempat duduk, nggak ada kopi susu kekinian, dan jelas, nggak ada barista yang pakai apron hijau. Tapi Howard jatuh cinta sama aromanya. Dan lebih penting lagi, dia ngelihat potensi. Setahun kemudian, dia kerja di sana. Dan saat liburan ke Italia, dia nemuin inspirasi baru.
Kafe di Italia itu bukan cuma tempat beli kopi, tapi tempat nongkrong, ngobrol, dan ngerasain momen. Dia bawa ide itu pulang ke Amerika dan ngomong ke para pemilik Starbucks waktu itu. Gimana kalau kita ubah Starbucks jadi tempat orang minum kopi sambil duduk, ngobrol, dan ngerasain suasana? Tapi jawaban mereka, enggak, kita jual biji kopi, bukan jadi kafe. Howard nggak nyerah. Dia keluar dari Starbucks dan mulai usaha kopi sendiri. Namanya Il Giornale. Tapi dia butuh modal. Dan inilah bagian yang paling nyentuh. Dia ketok pintu satu persatu ke lebih dari 200 calon investor. Dan ditolak berkali-kali. Bayangin rasanya. Kamu bawa ide yang kamu yakin banget bisa jalan, tapi orang-orang cuma lihat kamu sebagai anak supir truk yang sok idealis. Akhirnya, dari ratusan penolakan itu, 25 orang percaya sama dia. Dia dapat modal sekitar 1,6 juta dolar. Dan tak lama kemudian, Starbucks dijual. Howard langsung beli. Dia gabungkan konsep kopinya dengan nama Starbucks yang udah lumayan dikenal. Hasilnya, ya sekarang kita tahu semua, Starbucks jadi brand global, ada di lebih dari 80 negara, dan nggak cuma sukses secara bisnis. Howard benar-benar mewujudkan janjinya waktu kecil. Semua karyawannya, bahkan yang kerja part-time, dapat asuransi kesehatan. Dia bikin perusahaan yang bukan cuma ngejar cuan, tapi juga peduli sama manusia di balik apron. Pelajaran dari Howard Schultz ini bukan soal kamu harus bikin kedai kopi atau harus jadi miliarder. Tapi, kalau kamu datang dari keluarga biasa, dari nol, dari yang nggak dianggap, itu bukan akhir cerita. Kamu bisa gagal berkali-kali, kamu bisa ditolak terus. Tapi, selama kamu nggak berhenti dan kamu percaya kalau kamu bisa belajar dan bertumbuh, kamu udah punya bekal terpenting. Mindset yang kuat. Kamu bukan hasil dari masa lalu. Kamu adalah proses dari apa yang kamu usahakan hari ini. Mindset ini nggak cuma buat bisnis. Di dunia kerja, misalnya, orang dengan fixed mindset takut banget dapat kritik. Karena dia anggap kritik itu serangan langsung ke harga dirinya. Tapi, kalau growth mindset, kritik dianggap masukan. Kayak bahan bakar buat jadi lebih baik. Sama juga di hubungan. Kalau kamu ngerasa gagal di satu hubungan, bukan berarti kamu payah dalam mencintai. Mungkin kamu cuma belum belajar cara yang cocok. Nah, kabar baiknya, growth mindset itu bisa dilatih. Caranya, 1. Ubah pertanyaanmu. Dari, kenapa aku gagal? Jadi, apa yang bisa aku pelajari? 2. Rayakan proses, bukan hasil. 3. Berani coba hal baru, walaupun takut gagal. 4. Pahami kalau butuh waktu. Semua orang punya waktunya sendiri. Jadi, kamu sekarang ada di mana? Di tengah proses belajar investasi, baru buka usaha dan masih sepi? Atau lagi kerja keras tapi belum kelihatan hasilnya? Tenang, itu semua bagian dari jalan panjang. Dan kamu nggak sendiri. Mindset yang kamu punya hari ini bisa jadi pondasi buat hidup yang kamu impikan. Bukan karena kamu langsung sukses, tapi karena kamu nggak berhenti saat gagal. Kalau kamu suka konten kayak gini, yang ngebahas isi buku dengan cara yang ringan dan deket sama hidup sehari-hari, jangan lupa subscribe channel Buku Bekas. Karena masih banyak buku yang pengen aku ceritain buat kamu, biar kita bisa tumbuh bareng, satu lembar demi satu lembar.